Aku mencintai demokrasi, tapi karena aku seorang rakyat kecil, ya aku tidak terlihat seperti seorang pejuang, apalagi pahlawan. Aku juga tak pernah muncul di koran. Fotoku juga tak banyak dilihat orang. Aku hanya memperjuangkan demokrasi di lingkungan kecil ini, di RT Gugus Depan. Di tempat ini seluruh warganya pro demokrasi. Mereka akan otomatis berkuar kalau ada yang anti demokrasi. Ya, dengan begitu aku akan lebih mudah mengarahkan mereka untuk memperjuangkan demokrasi. Mereka akan otomatis mati-matian membela demokrasi. Mereka akan otomatis mati-matian memberikan apapun dengan alasan demokrasi. Salahnya hanya sedikit sih sebenarnya. Tidak semua warga memahami apa arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata salah satu wargaku. Menurutku itu sudah cukup, karena aku sendiri tidak dapat menjelaskan apa itu demokrasi. Ya, karena aku tidak terlatih sebagai seorang pejuang, jadi aku takut untuk menjelaskan demokrasi. Salah-salahnya penjelasanku salah, atau salah-salah disalahgunakan oleh oknum yang bermasalah dengan demokrasi. Aku ingin cerita. Pada satu kali RT kami yang membentang dari ujung timur hingga ujung barat kedatangan petugas. Mengakunya sih dari petugas kelurahan. Beliau mengatakan bahwa akan ada perlebaran jalan di RT kami. Dan beliau juga menghimbau agar masyarakat Gang Gugus Depan seperti masyarakat yang lainnya untuk merelakan tanahnya sebanyak 2 meter. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan ini. Atas nama kemanusiaan kami harap saudara-saudara mengerti. Lantas wargaku tampak bingung dengan ucapan itu. Hanya 2 meter? Kok enak saja bilang hanya 2 meter? Pembangunan yang mana? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 kali 4 meter, lalu diambil 2 kali 6 meter? Ya, rumah kami hanya cukup untuk 1 gang. Bagaimana bisa hidup dengan rata-rata 5 orang anak di rumah yang hanya cukup 1 gang? Ya itu nggak bisa dong, Pak. Lalu petugas itu tetap membantah. Tapi ini sudah menjadi keputusan bersama. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu mengerti. Keputusan petugas yang seperti itu membuat warga kami semakin tercengang. Mereka seperti koloni saja memaksa kami memutuskan keputusan yang mengenai rumah kami tanpa berunding dengan kami. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Jadi dengan difungsikannya Gang Gugus Depan ini menjadi jalan tembus, itu akan lebih efektif bagi mereka untuk pulang dan berangkat kerja. Dengan begitu kendaraan-kendaraan bermotor akan dapat lewat sini. Bus dan bajai akan bisa masuk. Itu merupakan sumbangan bagi pembangunan. Pembangunan itu akan dinikmati oleh kampung sebelahnya. Ya, ini semua sudah diperhitungkan masak-masak. Kami semua makin tidak terima dong. Masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah diajak berunding. Tanah ini milik kami. Salah satu wargaku ada yang membantah seperti itu. Tak lama dari situ, sejumlah warga dari kanan kiri warga kami, mereka datang dan mereka menghimbau, bahkan bisa dikatakan mengancam. Jikalau saudara-saudara menghalang-halangi atau menghambat-hambat dan berbuat yang tidak-tidak sehingga
sehingga pelebaran jalan ini tidak dilaksanakan, maka hal buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak apa? Kami ini terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum juga selesai kami berunding, pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Bulldozer itu telah menggaruk 2 meter tanah kami. Pak, jangan Pak, ini tanah kami satu-satunya. Pak, jangan, kami tinggal di mana nanti Pak? Sejak nenek moyang kami sudah tinggal di sini. Dulu kakek-kakek kami seorangnya memiliki 2-3 rumah. Dan itu sudah dibagi-bagikan kepada anak cucunya. Bahkan ada yang sudah dijual. Tanah ini tanah warisan. Tapi bulldozer itu tidak peduli. Dia menggaruk semua tanah itu dan tetap melaksanakan penggarukan itu. Ya, barangkali supir itu memang hanya melaksanakan tugasnya. Tanpa basa-basi lagi, kami harus melawan ini. Para wanita dan anak-anak kami jajarkan di depan. Setelah itu para orang tua. Lalu aku dan yang lainnya. Aku dan bapak-bapak berada di belakang. Akhirnya supir bulldozer itu berhenti, menghentikan kendaraannya. Supir yang menjalankan bulldozer itu akhirnya ngeper. Aku dan yang lainnya sedikit lega. Dia turun dari kendaraan dan menemui temannya untuk berunding. Ya, kami di situ menunggu cukup lama karena perundingan mereka juga cukup lama. Anak-anak bermain dengan bulldozer itu, memegang-megang, melihat-lihat bulldozer itu masih baru, bagus dan masih kokoh. Ibu-ibu duduk-duduk di pinggir jalan sambil nenenin anak-anaknya. Lalu aku sendiri, aku memutuskan untuk kamar mandi karena suasana saat itu memang sedang tegang sekali. Akhirnya mereka selesai berunding. Supir bulldozer itu tersenyum menatapku dan dia naik ke atas bulldozer lagi. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu berbarengan dengan sebuah mobil kol datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat dari mobil itu. Ya, kami cukup lega karena akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi berbarengan dengan itu, bulldozer itu kembali menggaruk tanah kami sebanyak 2 meter. Ternyata itu bukan aparat yang melindungi rakyat, tapi itu adalah satpam yang akan melindungi penggarukan itu. Satpam itu siap dengan tongkat-tongkatnya. Ya, kami seperti kucing kehilangan induknya, berlari ke sana kemari. Para perempuan dan anak-anak lari menyelamatkan diri. Bahkan ada anak-anak yang hampir kegaruk oleh bulldozer itu. Untungnya ada salah seorang laki-laki yang berlari dan menarik anak itu. Suasana semakin kacau. Kami terpaksa melawan. Anak-anak melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka mengambil batu dan melempari bulldozer itu. Asep, bapak dari anak yang hampir tergaruk bulldozer tadi, loncat ke atas bulldozer dan akan menarik supirnya. Tapi sialnya Asep terkena bacok karena supir itu menyembunyikan sebuah barang di bawah tempat duduknya. Ya, Asep gugur dan berlumuran darah. Berbarengan dengan itu, mobil truk datang. Puluhan orang turun dari mobil itu, bermuka sangar dan berbadan tegap. Salah satu dari mereka aku mengenalinya. Dia adalah bajingan di proyek Senen. Kami terpaksa mundur karena jumlah kami tidak cukup. Aku memilih untuk melarikan Asep ke rumah sakit. Ya, untung saja Asep tidak lewat. Barangkali pembacokan itu hanya memberi peringatan saja, tidak berniat untuk membunuh. Aku bingung. Aku berpikir sampai akhirnya aku memutar otak. Aku akan menemui direktur besar itu. Bos dari warga yang menginginkan perlebaran tanah ini. Aku gunakan batik dan aku gunakan kaos supunyaku. Ya, aku menggunakan batik agar terlihat berwibawa saja karena akan bertemu orang kaya. Tapi memang dasarnya orang kaya susah sekali ditemui.
Sampai akhirnya aku menyamar sebagai petugas kelurahan. Baru mereka mengizinkan aku untuk bertemu direktur itu. Setelah aku bertemu dengan direktur itu, ya direktur itu kaget. Karena yang datang bukan petugas kelurahan, tapi seseorang yang menjadi korban penggarukan tanah itu. Direktur itu menyadari itu. Dia mempersilahkanku masuk dan memperlakukanku seperti tamu terhormat dan menyajikan makanan dan minuman yang lezat-lezat di ruang tamu itu. Tapi aku tidak menyentuhnya sama sekali karena aku datang bukan untuk makan dan minum. Aku datang bukan untuk beramah tamah. Aku datang membawa surat rakyat. Kami hanya ingin hak-hak kami. Kami tidak ingin tanah kami diganggu. Itu tanah kami. Dia mencoba bertanya tentang keluarga kami. Keluargaku terutama. Anakku sekolah di mana, kelas berapa, padahal aku belum memiliki anak. Dan dia juga menanyakan tentang Asep. Curiga dong aku, dari mana dia tahu kalau Asep terkena bacok? Atau memang dia yang menyuruh supir itu untuk membacok Asep? Ya memang, karena waktu itu Asep pernah memberontak. Aku bertekad, sebelum tuntutanku didengarkan, aku tidak akan pergi dari tempat ini.